Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain bangunan kosmetik industri. Kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Naila Syafikaza dengan NIM 15, kemudian Yulvila, Safira, Aditya, dan juga Lilis. Baik, selanjutnya next slide. Baik, yang pertama yaitu adalah mengenai layout bangunan sediaan kosmetik kami. Next slide, tolong. Nah, jadi ini adalah layout bangunan sediaan kosmetik kami, di mana bisa dilihat sendiri ada eh, area rejectnya, gudang bahan baku, gudang bahan pengemas, gudang produk jadi, ruang supervisor, ruang simpang dan alat, ruang mixing, filling, dan lain-lain. Baik, next slide. Eh, jadi materi pertama yaitu mengenai zona karantina dan penyimpanan yang akan saya jelaskan. Nah, jadi bisa dilihat dari layout di sini. Di zona karantina dan penyimpanan itu ada gudang bahan baku, gudang bahan pengemas, dan gudang produk jadi. Lanjut. Jadi yang pertama ada area karantina. Nah, area karantina itu digunakan untuk menyimpan bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian quality control. Area ini bersifat isolatif dan dikontrol ketat untuk mencegah penggunaan bahan yang belum lolos uji mutu. Yang kedua, area reject, tempat menyimpan bahan atau produk yang ditolak atau reject gitu karena tidak memenuhi standar mutu atau mengalami kerusakan. Area ini wajib terpisah dari area produksi dan karantina agar tidak terjadi pencampuran. Kemudian ada gudang bahan baku. Gudang bahan baku menyimpan bahan baku yang telah lolos karantina, harus memiliki pengaturan suhu dan kelembaban tertentu sesuai karakteristik dari bahannya. Kemudian gudang bahan pengemas digunakan untuk menyimpan kemasan primer yang yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk dan juga sekunder kemasan luar. Penataannya harus sistematis agar mudah ditelusuri atau traceable, jadi mudah untuk dicari. Kemudian yang kelima ada gudang produk jadi, yaitu produk yang telah selesai dikemas dan menunggu distribusi disimpan dalam kondisi lingkungan yang sesuai untuk menjaga kualitas. Kemudian area timbang. Area timbang ini tempat untuk menimbang bahan sesuai formulasi, harus berada dalam ruangan tertutup dan bersih dengan sistem pengendalian debu karena ini adalah titik kritis awal dari proses produksi yang akan dilanjutkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Yulwila mengenai zona personel. Kepada Wila, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai zona personel, yaitu digunakan untuk mengakses orang. Terdiri dari ruang ganti, toilet, dan ruang antara orang. Next. Yang pertama itu adalah ruang ganti. Yang digunakan terdiri dari ruang ganti pria dan wanita terpisah, kemudian personel wajib mengganti pakaian pribadi dengan pakaian kerja yang bersih dan steril. Ini adalah langkah awal untuk mencegah kontaminasi silang. Yang kedua yaitu toilet terpisah pria dan wanita. Fasilitas sanitasi ini wajib harus terpisah dari ruang produksi dan harus selalu bersih, yang dilengkapi dengan sabun, air bersih, dan pengering tangan. Kemudian yang ketiga adalah ruang antara orang, yaitu ruang transisi antara area luar dan area produksi. Biasanya digunakan untuk mencuci tangan, mengganti alas kaki, atau proses disinfeksi ringan. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yulwila. Selanjutnya materi mengenai zona produksi yang akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Mengenai zona produksi yang akan dijelaskan oleh Vira, kepada Vira dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih moderator. Eh, jadi di bagian zona produksi ini terletak pada kanan layout. Next, next. Eh, Ruang pertama yaitu ada ruang timbang. Ruang timbang ini digunakan untuk menimbang ulang bahan baku awal sebelum digunakan dalam proses produksi.
Ruangan ini berbeda dari area timbang yang di awal karena ruangan ini lebih dekat dengan zona produksi. Kemudian, ruang supervisor yang merupakan ruang kerja untuk pengawasan kegiatan produksi dan dokumentasi. Dan ruang simpan dan cuci alat yang digunakan untuk mencuci, mengeringkan, dan menyimpan peralatan produksi setelah digunakan. Kemudian terdapat ruang IPC atau in-process control yang merupakan tempat untuk menguji mutu di tengah proses produksi untuk memastikan parameter produksi seperti pH, viskositas, volume, dan lain-lain sesuai dengan standar. Kemudian ruang mixing dan filling ini dibagi lagi menjadi ruang cairan kental, di mana ini merupakan tempat proses pencampuran dan pengisian produk berbentuk cairan kental seperti lotion, serum, dan gel. Kemudian untuk krim, ini diperuntukkan untuk produk yang berbentuk krim, dan pemisahan ini penting agar tidak terjadi kontaminasi silang antar jenis produk. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vira. Selanjutnya materi mengenai zona laboratorium yang akan dijelaskan oleh Lilis. Kepada Lilis dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada zona laboratorium yang terbagi menjadi 8 ruangan. Yang pertama itu ada ruangan. Oh, nggak mau. Yang pertama itu ada laboratorium mikrobiologi, di mana laboratorium mikrobiologi ini digunakan untuk pengujian mikrobiologi terhadap bahan baku, produk antara, dan produk jadi. Tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa tidak adanya cemaran mikroorganisme berbahaya pada produk. Lalu selanjutnya itu ada laboratorium kimia fisika, di mana laboratorium ini menggabungkan antara pengujian kimia dan fisika untuk memastikan karakteristik bahan sesuai dengan spesifikasi mutu. Lalu ada laboratorium kimia. Laboratorium ini fokus pada pengujian kandungan zat aktif, pengawet, dan bahan tambahan lainnya dalam produk kosmetik. Lalu ada laboratorium fisika, di mana laboratorium ini dilakukan untuk pengujian fisik seperti viskositas, warna, pH, dan kestabilan bentuk produk. Lalu ada ruangan laminar airflow, di mana ruangan ini di merupakan area dengan udara steril yang bertekanan positif untuk aktivitas kritis seperti pengambilan sampel atau penanganan bahan yang sangat sensitif. Lalu ada ruang preparat di mana ruangan ini digunakan sebagai tempat persimpanan sampel untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Adapun ruang antara orang yang merupakan transisi dari area luar ke dalam laboratorium untuk menjaga kebersihan dan mencegah cemaran yang masuk. Lalu ada ruang ganti, di mana ruang ganti ini merupakan ruang personil lab saat mengganti pakaian dengan jas laboratorium steril sebelum masuk ke ruangan pengujian. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lilis. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Adit mengenai zona antar barang. Kepada Adit dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang ruang antara barang dan juga koridor. Next, saya akan menjelaskan tentang zona antara barang dan juga koridor. Yang pertama ada zona antara barang yaitu terang dan juga koridor. Yang pertama ada zona antara barang yaitu tempat transisi barang dari satu zona ke zona lain, misalnya dari gudang ke ruang timbang atau dari produksi ke gudang jadi. Dan juga untuk menjaga kontaminasi silang dan menjaga alur logistik tetap rapi. Yang selanjutnya ada koridor yaitu koridor utama sebagai jalur distribusi internal orang dan barang antar ruangan. Harus cukup luas, bersih, dan tidak boleh digunakan sebagai tempat penyimpanan barang sementara. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai layout dari bangunan produksi kosmetik. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi dan juga teman-teman semuanya. Sekian yang dapat dijelaskan oleh kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.